Selanjutnya kita lanjut ke bab 6, itu ada budaya hukum dan penegakan hukum. Nah, ada 3 persoalan yang mendasar tentang budaya hukum itu sendiri. Yang pertama, persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem di mana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda, yaitu hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada Grundon yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri. Nah, jadi budaya hukumnya itu adalah hukum itu di sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga. Jadi ketika orang artinya hukum itu berharga pada masyarakatnya. Jadi orang takut terhadap hukum, artinya maka hukum itu bernilai. Orang menaati hukum, maka hukum itu bernilai. Seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin melihat budaya hukum, maka kita harus melihat dulu tipe masyarakatnya. Yang pertama, masyarakat yang dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan di antara anggotanya sehingga hukum bersifat resepsif dan berfungsi mempertahankan persamaan tersebut. Kemudian masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualismenya dan kebebasan anggota sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, ada yang dilihat dari secara kelompok, hukum itu melindungi kelompok, misalnya hukum tentang aturan-aturan negara, tatanan negara, hukum misalnya hak-hak masyarakat, seperti itu ya, tidak dibedakan, tapi ada yang individualisme, misalnya harta, benda, seperti itu ya, sehingga perlu dibuatkan hukumnya. Jadi budaya hukum itu tergantung dari sisi masyarakatnya. Nah, menurut Paul dan Dias ada hal budaya hukum yang bisa dilihat efektif pada masyarakat. Yang pertama itu mudah tidaknya makna aturan hukum itu mudah untuk dipahami. Kemudian luas tidak kalangan di masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan efektif, tidak mobilitas aturan hukumnya. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat, tapi juga harus cukup efektif dalam penyelesaian sengketa. Nah, ini paling penting. Kalau tidak salah Ibu, pada kasus-kasus pidana itu ada restoratif justice yang dilakukan dulu sebelum masuknya ke pengadilan, seperti itu ya, baik itu di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan. Yang kelima, adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan peranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. Nah, itu budaya hukum itu bisa dilihat dari 5 kacamata itu tadi. Nah, untuk penegakan hukumnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, melakukan penegakan hukum itu bisa dilihat yang pertama, hukum dan aturannya sendiri sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, keserasian hukum, aturan dengan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan lembaga penegakan hukum. Sebagaimananya, karena pada dasarnya penegakan hukum itu sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya. Nah, ini mentalitas ini kita bercermin ya pada kasus Bapak Sambo kita. Nah, kalau penegak hukumnya seperti ini, maka penegakan hukum itu tidak akan bisa berjalan. Nah, apalagi Pak Jokowi, presiden kita juga sudah menyebutkan sekarang ini di tingkat kepolisian itu kepercayaan masyarakatnya sangat berkurang. Nah, bagaimana ketika kekurangan kepercayaan masyarakat ini ingin menegakkan hukumnya? Nah, artinya lembaga penegakan hukum ini harus mempunyai moralitas, mentalitas sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.